Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Pada hari ini kita bertemu lagi dalam video yang kedua dari pembahasan sejarah peradaban Islam. Kalau kemarin ya kita sudah belajar tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW, maka pada hari ini kita akan membahas subbab yang kedua, yaitu tentang kisah bagaimana sih perjalanan Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Jadi itu pembahasan kita pada hari ini. Dan oleh karena itu, mari sama-sama kita perhatikan dan kita lihat video berikut ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat dan kemudahan untuk memahami apa saja kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW menuju ke kota Madinah. Jadi silakan disaksikan ya. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kemudahan untuk menuntut ilmu dan dipertinggi derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesuai janji Allah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mau menuntut ilmu. Jadi, Ananda sekalian, mari kita bersiap-siap untuk masuk ke materi tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang ngantuk kan? Kalau seandainya sedang ngantuk, cuci muka terlebih dahulu, minum air putih, dan siapkan diri untuk mengikuti pembelajaran. Jangan sampai tertidur ya. Nah, Ananda semuanya, anak-anak hebat semuanya, jadi memulai perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Adapun bagaimana kisah awal dari mulainya hijrah Nabi, yaitu dengan yang pertama bahwa Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi? Dan apa alasannya? Kenapa akhirnya Ali bin Abi Thalib tidur di tempat Nabi? Loh, kok dia tidur di tempat Nabi? Kan itu pertanyaannya. Nah, untuk itu mari kita perhatikan. Jadi, seperti yang telah dijelaskan pada subbab yang pertama kemarin, bahwasanya dakwah Nabi di kota Mekah itu mendapatkan tantangan yang luar biasa dari kaum kafir Quraisy. Banyak orang-orang kafir Quraisy yang tidak setuju dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga akhirnya mereka merasa iri dan dengki karena ternyata ajaran baru yang beliau sampaikan itu banyak orang yang mau mengikutinya. Karena kaum kafir Quraisy yang semakin takut dengan keadaan tersebut, akhirnya mereka mulai menyusun strategi bagaimana caranya untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Sungguh rencana yang sangat luar biasa licik, karena ternyata mereka merencanakan bagaimana cara untuk menyakiti Nabi dengan mencari beberapa kelompok pemuda dari berbagai suku yang ada di kota Mekah, gunanya untuk merencanakan pembunuhan dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Namun, walaupun demikian, karena Nabi Muhammad selalu berada di dalam lindungan Allah, akhirnya Allah pun memberitahu Nabi Muhammad, mengilhamkan dan memberikan informasi kepada Nabi Muhammad mengenai apa saja strategi orang-orang kafir Quraisy Mekah itu. Dan karena Nabi Muhammad telah mengetahui dan telah diberitahu oleh Allah mengenai rencana mereka, akhirnya Nabi Muhammad pun menyusun strategi, yaitu bagaimana caranya keluar dari rumah Nabi tanpa diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka disusunlah rencana bahwa akhirnya Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy. Dengan Ali berada di tempat tidur Nabi, orang-orang kafir Quraisy itu beranggapan bahwa Nabi Muhammad masih berada di dalam rumah itu.
Padahal Nabi Muhammad telah keluar dari rumah dan secara bersembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang kafir Quraisy. Dan tentu saja Nabi Muhammad keluar dari rumah tersebut tentu berada di dalam perlindungan Allah. Artinya di sini Allah menutup mata orang-orang kafir Quraisy sehingga mereka tidak mengetahui dan tidak melihat Nabi Muhammad keluar dari rumah. Dan jadi dengan anggapan mereka bahwa Nabi Muhammad masih di dalam rumah, itu adalah anggapan yang keliru. Karena ternyata Nabi Muhammad berkat perlindungan dari Allah telah keluar dari rumahnya. Jadi itulah alasan kenapa Ali menempati tempat tidur Nabi, karena merupakan salah satu perintah dari Allah dalam mengatur strategi bagaimana Nabi Muhammad bisa keluar dengan selamat dari rumah tersebut. Nah, kemudian kisah yang keduanya bahwa Nabi pergi ke rumah Abu Bakar. Setelah sebelumnya Nabi dikepung di rumahnya, kemudian selanjutnya setelah berhasil keluar dari rumah tersebut, Nabi mengunjungi rumah Abu Bakar. Pada suatu siang, Nabi mengunjungi rumah Abu Bakar dan tujuan Nabi untuk berkunjung ke rumah Abu Bakar adalah untuk memberitahu bahwa telah turun perintah dari Allah untuk melakukan perjalanan hijrah ke kota Madinah. Jadi di sini Nabi Muhammad memberitahukan kepada sahabat bahwa telah turun perintah, karena sebelumnya karena belum turun perintah makanya Nabi tetap bertahan di kota Mekah. Namun setelah turunnya perintah dari Allah untuk melakukan hijrah, akhirnya barulah Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa telah turun perintah untuk hijrah, maka akan direncanakanlah bagaimana proses perjalanan hijrah yang selanjutnya. Maka di sini untuk mempersiapkan perjalanan hijrah, Abu Bakar As-Siddiq dia menyiapkan 2 ekor unta yang akan digunakan sebagai alat transportasi Nabi. Dan juga tidak lupa bahwa Abu Bakar mencari seorang pemandu perjalanan. Artinya supaya perjalanannya itu selamat, beliau mencari seorang pemandu jalan yaitu yang bernama Abdullah bin Uwaikid. Nah, jadi itulah alasan kenapa Nabi pergi mengunjungi rumah Abu Bakar. Jadi dalam rumah Abu Bakar itu dijelaskan bahwa ketika dia sedang bersama dengan Abu Bakar berdua saja, bahwa telah turun perintah dari Allah untuk melakukan hijrah. Maka dimulailah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya bagaimana awal perjalanan akhirnya dilakukan perjalanan tersebut. Nah, Ananda semua, pada awal perjalanan ini yaitu pada tahun ke-14 dari kenabian, tahun ke-14 dari kenabian yaitu bertepatan dengan 27 Syafar, maka Nabi pada tengah malam. Jadi perjalanan ini dimulai dari tengah malam. Pada tengah malam Nabi keluar dari rumah Abu Bakar, kemudian beliau melewati celah-celah rumahnya melalui pintu belakang dan tidak melalui pintu depan. Kenapa harus melalui pintu belakang? Ya, karena untuk kehati-hatian agar tidak diketahui oleh orang kafir Quraisy. Karena sebelumnya dijelaskan bahwa orang kafir Quraisy telah berencana untuk membunuh dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya Nabi Muhammad bersama dengan Abu Bakar melalui jalan belakang. Kemudian pada perjalanan tengah malam itu beliau berdua menuju ke Gua Sur. Nah, dalam perjalanan kedua Sur ini tetap Nabi Muhammad dan Abu Bakar mereka sangat berhati-hati sehingga ketika berjalan pun mereka harus berjinjit. Tujuannya adalah agar tidak nampak jejak perjalanan orang. Artinya di sini Nabi Muhammad dan Abu Bakar tetap berhati-hati agar tidak ketahuan bahwa kemana arah mereka berjalan. Nah, perjalanan pun menuju Madinah, beliau Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini tidak mengambil jalan yang biasa dilalui oleh para pedagang. Artinya di sini beliau memutar jalan melalui jalan selatan kota Mekah yaitu perjalanan ke Yaman. Kenapa harus melalui jalan yang lain? Kenapa bukan jalan yang biasa dilalui? Karena seperti tadi untuk kehati-hatian. Jadi pada awal perjalanan ini Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini sangat berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Karena untuk menghindari orang-orang kafir Quraisy. Nah, ketika telah sampai di sebuah gua yaitu di Gua Sur, maka di sini Nabi Muhammad dan Abu Bakar beliau beristirahat di dalam. Sebelum Nabi masuk ke dalam gua, Abu Bakar telah memeriksa keadaan apakah keadaan dalam gua itu aman untuk Nabi atau tidak.
Jadi hal ini Nabi lakukan, bermalam di gua ini dilakukan untuk memastikan keadaannya. Apakah perjalanan ini sudah diketahui oleh orang kafir Quraisy atau tidak. Jadi akhirnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar memutuskan untuk bermalam di dalam gua. Nah, selama di dalam gua, kan seperti dikatakan tadi bahwa Nabi Muhammad itu berada di dalam gua selama 3 malam. Lalu selama 3 malam itu bagaimana sih atau apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan Abu Bakar selama di dalam gua? Ya, berada di dalam gua itu adalah tujuannya untuk memantau situasi perjalanan. Apakah perjalanan itu aman atau tidak? Jadi, selama di dalam gua, maka Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu mengatur strategi. Tentu saja dengan petunjuk dari Allah strategi yang ditentukan itu. Nah, strategi yang pertamanya yaitu meminta seorang bekas budak yang bernama Amir Abu Fuhairah. Seorang budak ini diminta untuk mengembalakan 100 kambing untuk menghilangkan jejak dan memerah susu kambing itu untuk menjadi minuman Rasulullah. Jadi tujuannya untuk mengembalakan kambing itu di sekitar Gua Hira adalah untuk menghilangkan jejak atau di sekitar-sekitaran daerah itu agar jejak kaki ataupun langkah dari Nabi dan Abu Bakar itu tidak terlihat oleh orang-orang kafir Quraisy, karena ternyata orang kafir Quraisy ini telah melakukan sayembara. Apa sayembaranya? Bahwa bagi siapa saja yang bisa menemukan Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW akan diberikan 100 ekor unta. Jadi sangat luar biasa usaha orang kafir Quraisy ini untuk menyakiti Nabi, sampai-sampai ia memerintahkan untuk mencelakai Nabi dengan imbalan 100 ekor unta. Dan selama dalam perjalanan ini, putra Abu Bakar datang setiap harinya ke gua, tujuannya untuk memberikan perkembangan informasi tentang keadaan di sekitar atau keadaan masyarakat di sekitar. Apakah keadaan masyarakat sudah aman atau bagaimana, sehingga bisa diatur strategi ketika telah keluar dari gua. Nah, ketika di dalam gua itu Amir Abu Fuhairah, seorang budak yang mengembalakan kambing tadi ini sangat ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena banyak pemuda-pemuda kafir Quraisy dari penjuru kota Mekah itu datang dan menanyai dia tentang keadaan atau di mana lokasi Nabi dan Abu Bakar. Namun, ketika orang kafir Quraisy mendekati Gua Sur tersebut, akhirnya di situ datang bantuan Allah. Apa bantuannya? Yaitu dengan munculnya sarang laba-laba di mulut gua dan juga adanya sangkar burung dara 2 ekor di sana. Jadi ketika mereka melihat di mulut gua itu ada sarang laba-laba, tentu mereka berpikiran bahwa tidak mungkin ada orang di sana, karena di dalam gua tersebut sudah ada sarang laba-laba yang tidak menampakkan tanda-tanda ada orang yang masuk ke sana. Jadi atas berkat bantuan dari Allah pun akhirnya Nabi selama di dalam Gua Sur tersebut mereka menjadi sangat aman dan tidak diketahui oleh orang lain. Nah, setelah 3 hari dalam perjalanan, Jumat, Sabtu, dan Ahad di dalam gua, akhirnya Nabi Muhammad keluar dan memulai perjalanan menuju ke Madinah. Anak-anak semuanya, bagaimana? Apakah masih semangat untuk mengikuti pemateri selanjutnya? Nah, jadi setelah tadi Nabi Muhammad berada di dalam Gua Hira selama 3 hari, Jumat, Sabtu, dan Ahad, akhirnya pada hari Senin, bertepatan dengan 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Jadi, mulai dari perjalanan Nabi menuju Madinah ditetapkan sebagai 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Maka, setelah 3 hari tersebut, Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraikid. Sudah tahu kan siapa Abdullah bin Uraikid? Yap, beliau adalah pemandu jalan. Jadi, setelah 3 hari, akhirnya pada hari keempat beliau keluar dari gua setelah dijemput oleh Uraikid, dan juga Abu Bakar telah menyediakan 2 unta sebagai alat transportasi seperti yang dijelaskan tadi. Maka dimulailah perjalanan menuju ke Madinah.
Nah, selama dalam memulai perjalanan menuju ke Madinah, ketika Abu Bakar memberikan unta kepada Nabi, namun beliau menolak. Kenapa? Kenapa Nabi menolak unta yang diberikan oleh Abu Bakar? Karena Nabi berprinsip bahwa beliau tidak akan menunggangi unta yang bukan miliknya. Jadi tetap di sini Nabi Muhammad tidak mau melakukan suatu kesalahan apapun, karena selama perjalanan yang jauh itu beliau tidak mau menyakiti unta yang bukan miliknya atau tidak mau menggunakan unta yang bukan miliknya. Akhirnya setelah bernegosiasi dengan Nabi, akhirnya unta itu dibeli oleh Nabi kepada Abu Bakar. Kemudian barulah unta itu menjadi milik Nabi dan barulah Nabi mau menggunakan unta tersebut, karena beliau sadar perjalanan ini sangat jauh. Kalau hanya menggunakan unta Abu Bakar tentu tidak baik. Nah, selanjutnya sebelum memulai perjalanan, Nabi Muhammad dan Abu Bakar diberikan bekal oleh putri Abu Bakar itu sendiri, yaitu oleh Asma binti Abu Bakar. Nah, selama dalam perjalanan itu telah dibawakan bekal oleh putri Abu Bakar itu sendiri, dan dalam rute perjalanan yang ditempuhnya adalah melalui pantai Laut Merah, jalur yang berbeda dari biasanya. Seperti pembahasan awal bahwa Nabi memilih jalur yang tidak biasa dijalani orang lain. Tujuannya tetap, yaitu untuk berhati-hati selama perjalanan. Jadi perjalanan ini adalah perjalanan yang sangat penuh dihitung kehati-hatiannya. Nah, selanjutnya pada tanggal 8 Rabiul Awal. Ingat, mulai perjalanan tadi adalah 1 Rabiul Awal, dan pada tanggal Rabiul Awal akhirnya rombongan Nabi sampai di Kuba. Dan ketika Nabi sampai di Kuba ini, luar biasa sekali sambutan dari orang-orang di sana. Dari masyarakat kota Madinah, mereka menyambut kedatangan Nabi dengan sangat meriah sekali dan penuh kehangatan. Kenapa? Karena alasan Nabi melakukan hijrah yang salah satunya adalah karena permintaan dari kaum Madinah. Jadi ketika Nabi sampai dengan rombongan ke kota Madinah, beliau disambut dengan sangat hangat, dan situasi ini sangat berbeda dengan kota Mekah. Maka kemudian selama di Kuba ini, Nabi di situ tinggal selama 4 hari dan mendirikan sebuah masjid yang dinamakan dengan Masjid Kuba. Dan pada hari Jumatnya beliau berangkat ke Madinah dan sholat dan berhenti untuk sholat Jumat terlebih dahulu di sebuah tempat yang bernama dengan Wadi Ar-Ramuna. Jadi ketika sampai di Kuba ini luar biasa sambutannya, dan Nabi diperlakukan bagaimana semulianya manusia. Beliau disambut dengan ramah, dan kemudian beliau akhirnya setelah sholat Jumat tadi melanjutkan perjalanan menuju Yasrib, dan akhirnya nama kota Yasrib itu berubah nama menjadi Madinatul Rasul, atau yang sekarang kita dikenal dengan nama Madinah. Dan setelah sampai di Madinah, seperti ketika beliau sampai di Kuba, ketika sampai di Madinah pun semua masyarakat bersukacita menyambut kedatangan Nabi dan rombongannya. Para masyarakat di kota Madinah itu berebutan. Berebutannya untuk apa? Yaitu untuk mereka menginginkan Nabi tinggal di rumahnya. Mereka menarik Nabi untuk bisa tinggal di rumahnya, karena mereka menawarkan semuanya, karena begitu bersukacitanya mereka menyambut kedatangan Nabi. Namun karena Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang mulia dengan pemikirannya yang begitu luar biasa, dan dia tidak mau tinggal di tempat di mana yang bukan miliknya, karena itu tentu nanti akan merugikan atau mengganggu kenyamanan orang lain, walaupun sebenarnya orang-orang itu tidak akan merasa terganggu. Akhirnya Nabi memutuskan memilih tempat tinggalnya dengan cara melepaskan tali untanya tadi, dan di mana untanya itu berhenti, di sanalah Nabi akan tinggal. Dan ketika di sana, akhirnya tempat unta tadi itu berdiri, akhirnya dinamakan atau disebut dengan Masjid Nabawi, karena di sana dibangun masjid akhirnya.
Jadi sangat luar biasa sukacita orang di kota Madinah, sampai semuanya mau untuk menampung atau mau untuk membiarkan Nabi tinggal di rumahnya, saking mulianya Nabi itu di mata orang-orang Madinah. Dan kemudian setelah beberapa hari, Ali bin Abi Thalib akhirnya menyusul bersama dengan keluarga Nabi, menyusul ke kota Madinah dan tinggal di kota Madinah. Dan itulah perjalanan Nabi menuju ke kota Madinah, kota yang luar biasa yang sangat menyambut kehadiran Nabi. Dan penduduk yang datang dari Mekah ke Madinah itu disebut dengan kelompok muhajirin atau orang-orang yang berpindah. Jadi mereka pindah dari situasi yang buruk ke situasi yang lebih baik, yaitu dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Dan penduduk yang membantu kedatangan Nabi atau menyambut kedatangan Nabi dan rombongan dan orang-orang dari Mekah itu dinamakan dengan kelompok Ansar. Jadi ada dua kelompok, yaitu muhajirin dan Ansar. Jadi itulah tentang kisah perjalanan Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Dari situasi Mekah yang sangat buruk dan sangat menentang dakwah Nabi menuju ke kota Madinah yang sangat mengeluh-elukan kehadiran Nabi, yang sangat menanti-nantikan kehadiran Nabi. Mudah-mudahan kita di sini adalah orang-orang yang termasuk selalu menantikan dan mengharapkan cinta dan kasih dari Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dan berkumpul dengan beliau di yaumul akhir kelak. Amin. Dan anak-anak sekalian, sekarang kita telah sampai di ujung materi kita, yaitu tentang bagaimana kisah hijrah atau perjalanan Nabi dari kota Mekah ke Madinah, mulai dari awalnya sampai ke akhirnya Nabi sampai ke kota Madinah. Nah, untuk di subbab yang kedua mengenai kisah perjalanan ini, kita telah selesai membahasnya. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik. Dan kalau seandainya masih ada yang diragukan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan mudah-mudahan kita paham dan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah hijrah Nabi Muhammad ini. Karena setiap kisah beliau selalu mengandung pelajaran-pelajaran yang luar biasa yang bisa kita petik dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita mengakhiri, mari kita baca bersama-sama doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.